Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang ekonomi Islam di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jannah dan rekan saya Ade Aus Nurpala. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia meliputi perkembangan ekonomi Islam, asuransi Islam, pasar modal Islam, dan obligasi Islam. 1. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Khususnya di Indonesia, beberapa tahun belakangan ini, lembaga-lembaga ekonomi yang berbasiskan syariah semakin marak di panggung perekonomian nasional. Sejak berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank yang menggunakan sistem syariah. Pada tahun 1999, kini banyak bermunculan bank-bank syariah, baik yang murni menggunakan sistem tersebut maupun baru pada tahap membuka unit usaha syariah atau UUS, atau juga divisi usaha syariah. Kedua, asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad asuransi syariah meliputi akad terbaru atau tolong-menolong, akad tijarah, muharabah, akad wakalah bil ujrah, dan akad mudharabah mustarakah. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum, di mana kegiatan dijalankan sesuai prinsip syariah. Kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini terdapat beberapa kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah, menegaskan bahwa prinsip pasar modal syariah tidak boleh mengandung aktivitas sebagai berikut, yaitu gobin, bai al-ma'dum, riba, tadlis, tagrir, tanajusi atau najsi, iktikar, gisisi. Lalu manfaat pasar modal syariah. Manfaat dari pasar modal tanpa riba ini tak perlu diragukan lagi, apalagi bagi umat Islam, karena prinsip dan cara kerjanya mengikuti syariat Islam yang berlaku, sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan lain. Menjadi ruang bagi emiten untuk mendapatkan modal dari pihak eksternal dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnisnya. Menjadi tempat bagi para pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan dan menanggung segala resiko yang terjadi. Lalu obligasi Islam. Obligasi Islam adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi Islam berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Jenis-jenis obligasi Islam atau sukuk. 1. Sukuk ijarah. 2. Sukuk mudharabah. 3. Sukuk musyarakah. 4. Sukuk istisna. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.